time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Jalianti dengan NIM 223429 dari kelas RA21 Prodi Manajemen semester 5 Kampus Universitas Primageraha. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi yang pertama judulnya ada manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Sebelum menjelaskan tentang manajemen pemasaran dalam bisnis internasional itu apa, di sini saya akan menjelaskan pendahuluannya dulu. Di sini yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan yaitu kehadiran internet memberikan perubahan dalam segala hal. Tidak hanya dalam lingkup negara, namun juga membawa perubahan di seluruh penjuru dunia. Pemasaran di internet saat ini cenderung telah menembus segala batas baik tempat, waktu, maupun ruang. Teknologi internet pada lingkup pemasaran telah berkembang bukan hanya sebagai sarana pemasaran produk, pelayanan maupun pemasaran yang bersifat statis, namun telah berubah menjadi pemasaran yang dinamis dan interaktif. Situs website perusahaan yang ada saat ini bukan hanya sekedar menyajikan informasi produk, namun telah berkembang sebagai sarana perusahaan dalam berkonsultasi, berdialog, mengirim email online, bahkan sebagai sarana media promosi sehingga konsumen dapat dilibatkan secara langsung dalam dunia bisnis. Dinamika lingkungan usaha adalah bentuk faktor kritis yang harus dicermati setiap pemasar karena setiap perubahan lingkungan usaha dapat menciptakan peluang sekaligus ancaman yang potensial dalam merubah dan menjadi pengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaannya. Selanjutnya yaitu ada kajian pustaka strategi. Pengertian strategi dapat diartikan sebagai sebuah metode atau taktik pada perencanaan perusahaan. Dalam hal ini rencana jangka panjang dan jangka pendek. Strategi mempunyai asas demi mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis alternatif strategi, ada 4. Yang pertama yaitu ada strategi integrasi, yang kedua ada strategi intensif, yang ketiga ada strategi diversifikasi, dan yang keempat terakhir yaitu ada strategi bertahan. Selanjutnya ada pemasaran. Nah, pemasaran adalah sebuah proses penciptaan nilai bagi pelanggan yang meliputi perencanaan dan penetapan harga, promosi, distribusi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan serta memuaskan pelanggan. Pemasaran merupakan fungsi yang penting di dalam suatu perusahaan karena divisi pemasaran akan selalu mendatangkan pendapatan bagi perusahaan. Selanjutnya perspektif baru dalam pemasaran, yaitu pemasaran saat ini telah berubah menjadi sebuah terobosan baru dalam dunia bisnis yang lebih berorientasi sehingga dapat memberikan keunggulan dibandingkan dengan pesaing yang pada akhirnya dapat berkontribusi
dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara umum. Selanjutnya yaitu ada faktor pengaruh pemasaran internasional. 5 faktor pengaruh pemasaran yang internasional yang mendorong sebuah perusahaan kosmetik, yaitu yang pertama ada kejenuhan pasar domestik, yang kedua ada persaingan, ketiga ada peluang-peluang pasar, yang keempat ada kurva pengalaman yang tajam, dan yang kelima terakhir yaitu posisi pasar ceruk. Selanjutnya yaitu ada e-bisnis. Definisi e-bisnis adalah praktek, pelaksanaan, dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perencanaan produk, pengelolaan pasokan, bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi komputer dan data yang telah terkomputasi. Selanjutnya yaitu ada segmentation, targeting, dan positioning. Segmentation pasar adalah proses dalam pengelompokan pasar yang beragam menjadi segmen atau kelompok yang memiliki persamaan dalam hal perilaku, respon, keinginan, atau kebutuhan pemasaran secara spesifik. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Jenis penelitiannya yaitu yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi dengan pendekatan kuantitatif. Pemilihan metode penelitian ini disebabkan masalah yang akan diteliti bersifat tidak pasti, sementara, dan akan terus berkembang. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di PT Ben Intermedia, Kota Malang. Berdasarkan lokasinya merupakan jenis penelitian lapangan riset. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasannya. Hasilnya itu yang pertama ada analisa faktor perubahan dalam bisnis sehingga muncul produk revolusi. A. Customer exploit the value PT Ben Intermedia dalam upaya menciptakan produk Revoluzio memperhatikan faktor customer sebagai landasan inovasi produk barunya. Yang kedua yaitu experiences. Pertama, revenue stream, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Selanjutnya yang ketiga ada aspek information. Seiring dengan kemajuan teknologi yang ada, customer dalam menggunakan suatu produk menurut adanya kemudahan dalam hal informasi atau yang dikenal dengan istilah aspek information. Yang keempat yaitu ada electronic solution. Pemberian layanan pada solusi elektronik ataupun electronic solution merupakan faktor yang penting saat ini, mengingat mayoritas semua akses informasi dapat dijangkau dengan media elektronik, baik melalui telepon kabel, handphone, tablet, maupun laptop. Selanjutnya yaitu yang kelima ada empowerment. Perubahan pola pikir konsumen pada saat ini telah merubah sudut pandang konsumen yang pasif menjadi konsumen yang selalu ingin dilibatkan peran aktifnya pada suatu produk. Selanjutnya B. Kompan. Perusahaan merupakan salah satu faktor utama yang melandasi terjadinya perubahan. Selanjutnya ada competition.
Faktor perusahaan yang telah dibahas sebelumnya seringkali berhubungan faktor kompetisi. Yang selanjutnya ada de-kolaboratus. Nah, bentuk implementasi yang dilakukan PT Bun Intermedia melalui produk Revolugio. Selanjutnya ada yang itu yaitu ada ASEAN. Faktor perubahan yang signifikan dengan melandasi terciptanya produk Revolugio adalah faktor ekonomi dan teknologi. Selanjutnya yang kedua, penerapan strategi STP. Ada 3 poin. Poin yang A, segmentation pasar merupakan salah satu faktor penting bagi perusahaan dalam memetakan pasar yang akan dituju dalam melakukan pemasaran produk. Poin yang B, targeting berdasarkan segmentasi yang telah dijabarkan oleh perusahaan PT Bun Intermedia dalam melakukan pemasaran internasional produk. Revolugio melakukan penerapan strategi targeting produk pada target pelaku bisnis. Selanjutnya poin yang C, positioning. Positioning yang ingin PT Bun Intermedia diciptakan adalah all-in-one digital business. Mungkin materi yang pertama cukup sekian. Selanjutnya yaitu materi kedua, saya akan jelaskan judulnya yaitu tentang materi yang kedua, judulnya tentang manajemen SDM sumber daya manusia internasional mengelola kekuatan tenaga kerja global dengan knowledge management. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia SDM internasional telah menjadi fokus penting bagi perusahaan global dalam mengelola kekuatan kerja mereka yang tersebar di berbagai negara. Dalam menghadapi tantangannya budaya, bahasa, dan regulasi yang unik, perusahaan perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk memastikan bahwa karyawan di seluruh dunia dapat beroperasi secara harmonis dan berkontribusi maksimal terhadap tujuan organisasi. Salah satu pendekatannya semakin ditekankan dalam manajemen sumber daya manusia internasional adalah pengintegrasi manajemen pengetahuan atau knowledge management yang memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, membagikan, dan menggunakan pengetahuan secara efektif di seluruh organisasi. Selanjutnya yaitu International Human Resource Management. Ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu ada International Human Resource Management. Manajemen adalah suatu proses khas yang melibatkan langkah-langkah perencanaan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Poin yang kedua yaitu ada manajemen sebagai kombinasi pengetahuan ilmiah dan keterampilan seni dalam mengelola proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu poin ketiga, manajemen sumber daya manusia internasional adalah pemanfaatan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Selanjutnya, bidang manajemen sumber daya manusia internasional memiliki 3 pendekatan utama. Yang pertama yaitu ada menekankan manajemen lintas budaya yang mengamati perilaku manusia di dalam organisasi dari sudut pandang internasional. Dan yang kedua ada transferasi dari hubungan industri
kompetitif, dan literatur manajemen sumber daya manusia, berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem sumber daya manusia berbagai negara. Yang ketiga, berfokus pada aspek manajemen sumber daya manusia di perusahaan multinasional. Selanjutnya yaitu manajemen, ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu manajemen pengetahuan sering dilihat sebagai kapasitas suatu organisasi dalam menciptakan berbagai dan menerapkan sumber daya pengetahuan guna menciptakan nilai inti dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Poin yang kedua yaitu manajemen pengetahuan memungkinkan organisasi untuk mengenali, mengevaluasi, dan mengatur pengetahuan yang dibutuhkan dan tersedia agar dapat memperluas kekayaan pengetahuan serta mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada kronologi manajemen, adalah praktik atau proses yang melibatkan poin pertama yaitu ada identifikasi, poin kedua ada pengumpulan, poin ketiga ada pengorganisasian penyimpanan, poin yang keempat ada penyebaran, dan poin kelima terakhir yaitu pemanfaatan pengetahuan di dalam suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja, inovasi, dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, tujuan utama dari kronologi manajemen adalah untuk mengoptimalkan penggunaan pengetahuan yang tersedia dalam organisasi, memfasilitas kolaborasi dan pembelajaran, mencegah kehilangan pengetahuan saat karyawan meninggalkan organisasi, serta meningkatkan inovasi dan kreativitas. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan paradigma baru persaingan bisnis. Di era ekonomi pengetahuan memiliki beberapa ciri khas penting. Ada 3 poin. Poin yang pertama, meningkatnya peran pengetahuan sebagai faktor produksi integris, terbentuknya kerjasama dan kemitraan strategis. Poin yang kedua yaitu adanya perubahan strategi yang cepat dalam suatu jaringan kerja yang dikenal sebagai ekonomi berbasis pengetahuan. Poin yang ketiga yaitu peralihan dari era ekonomi industri ke era ekonomi pengetahuan diuraikan. Ada perusahaan dari era industri menuju era ekonomi pengetahuan, yaitu ada aset Tengrip ke aset Inagrip. Terus ada tugas yang terpecah-pecah dengan tugas yang menyeluruh. Selanjutnya ada operasional yang efisien dan inovasi, ada pemasaran massa dan produk just in time. Selanjutnya ada kontrol manajemen sasaran. Selanjutnya ada pelatihan dengan pembelajaran yang selanjutnya gitu. Selanjutnya yaitu ada perusahaan-perusahaan global dihadapkan pada tantangan yang unik dalam manajemen sumber daya manusia SDM di tingkat internasional. Berikut ada beberapa tantangan yang sering dihadapi, ada 3 poin. Poin yang pertama, perbedaan budayanya, perbedaan bahasanya, dan perbedaan hukum dan regulasi. Ada 3 poin. Nah, dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, perusahaan perlu mengembangkan strategi manajemen sumber daya manusia yang inklusif dan fleksibel, yang mempertimbangkan keragaman budaya, bahasa, serta peraturan perburuhan di setiap pasar tempat perusahaan
beroperasi. Selanjutnya ada peran knowledge management dalam manajemen sumber daya manusia internasional. Ada 3 poin juga. Poin yang pertama yaitu knowledge management. Karyawan dapat dengan mudah bertukar pengalaman, praktik terbaik, dan pengetahuan industri di berbagai lokasi, memfasilitas kolaborasi lintas batas yang efektif. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu ada knowledge management memainkan peran penting dalam pengembangan karyawan dengan menyediakan akses yang mudah ke sumber daya pendidikan dan pembelajaran online, memungkinkan pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang konsisten di seluruh organisasi global. Nah, poin yang ketiga terakhir yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis pengetahuan dari berbagai sumber, perusahaan dapat mendorong inovasi dan perbaikan terus-menerus dalam proses bisnis mereka, menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru dapat berkembang dan diimplementasikan secara efektif. Nah, selanjutnya itu integrasi manajemen sumber daya manusia internasional dan knowledge management. Nah, integrasi antara manajemen sumber daya manusia internasional dan knowledge management membawa sejumlah manfaat yang signifikan bagi perusahaan, termasuk peningkatan produktivitas, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan peningkatan keterlibatan karyawan di seluruh organisasi. Dengan membagikan pengetahuan dan sumber daya secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas karyawan di seluruh dunia, memungkinkan mereka untuk bekerja dengan lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu ada studi kasus Coca-Cola luncurkan program peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia. Nah, Coca-Cola Amatil Indonesia meresmikan program CCAL Academy sebagai upaya perusahaan untuk membekal karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif. Selain itu, program CCAI Academy juga disebut menjadi bagian dari pengembangan karir para pekerjaannya. Presiden Direktur Coca-Cola Amatil Indonesia Khadir Bus mengatakan pengembangan kapabilitas karyawan merupakan salah langkah penting perusahaan dalam meraih sukses. Kami percaya bahwa karyawan adalah fondasi dari strategi CCAI. Menurut Karel, pihaknya terus melakukan pengembangan sumber daya manusia sejak beberapa tahun lalu dengan juga menyasar peningkatan keterampilan teknis dan kepemimpinan. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.